Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat ibu-ibu pengurus Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Mandailing Natal, ibu-ibu para habis dari Pokja jam enggak dari kecamatan, ketua kecamatan, BKMT masing-masing dari berbagai kecamatan sudah sampai di sini, mulai dari baca Al-Quran tadi dari Natal. Jadi buntuan bundo-bundokan doang selama tiba walah sampai di Kabupaten Madinah. Ibu lah dan paling jauh dari Singkuang, Tabuyuang, Natal, Batahan. Itu dari kabupaten sebenarnya bukan belum resmi, tapi insya Allah mungkin akan menjadi resmi Kabupaten Mesir, Mandailing Pesisir. Jadi ibu dari Mesir sampai ke Madinah paling jauh. Dan juga ibu-ibu sekalian, para jamaah majelis taklim yang bertebaran di seluruh Kabupaten Mandailing Natal, izinkan kami menyampaikan beberapa tausiah seputar tentang Maulidul Rasul. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan ada 124.000 nabi. Berapa? 124.000 nabi. Namun hanya 315 yang Allah pilih jadi rasul. Menurut hadis riwayat Imam Ahmad At-Tabrani, karena ditanyakan oleh Abu Zar Al-Ghifari, ya Rasulullah, ya saya mau nanya boleh? Silahkan. Berapa banyak itu jumlah nabi ya Rasulullah? Sangat banyak. Ya jumlahnya berapa? 124.000 orang. Apakah mereka semua itu Allah pilih jadi rasul? Tidak. Jadi berapa jumlah rasul itu? 315 Allah pilih di antara mereka menjadi rasul. Nah, dari 315 rasul itu ada yang disebutkan namanya pada Quran, ada yang tidak disebutkan. Yang Allah sebutkan pada Quran hanya 25 orang. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya 25 orang yang Allah sebutkan namanya. Paling sering Allah sebutkan nama Musa. 136 kali Allah sebut berulang-ulang nama Musa alaihi salam. 69 kali Allah sebut berulang-ulang nama Ibrahim alaihi salam. 25 kali Allah sebutkan nama Isa putra Maryam. Hanya 4 kali Allah sebutkan nama Muhammad. Hanya 4 kali Allah sebutkan nama Muhammad. Pertama pada Ali Imran 144 bahwa Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Sebelum dia juga sudah ada rasul. Apakah kalau dia wafat atau dibunuh kamu akan kembali kafir, kata Allah. Ali Imran 144. Kedua pada surah Al-Ahzab ayat yang ke-40, Muhammad itu bukanlah ayah dari salah seorang di antara kamu. Ketiga pada surah Muhammad ayat yang kedua, orang-orang yang bersama Muhammad itu beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Lalu yang keempat pada surah Al-Fatah ayat 29, Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad disebut Allah pada Quran hanya 4 kali. Kata orang kafir Quran adalah karangan Muhammad. Menurut akal itu mustahil. Secara logika impossible. Karena tidak mungkin seorang penulis hanya menyebut nama sendiri 4 kali. Logikanya kan setiap penulis itu akan mengulang-ulang penyebutan namanya pada kitab yang ia karang.
itu bukti Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Muhammad. Justru yang paling sering disebut adalah nama Musa alaihissalam. Maka untuk itu ibu-ibu sekalian, apa hikmah yang bisa kita ambil dari situ? 124.000 nabi, 315 dipilih jadi rasul, namun disebutkan namanya hanya 25 rasul pada Al-Quran. Dalam hidup ini juga sama. Tidak semua kita ini harus dikenal, harus diingat. Ibu-ibu bukanlah orang penting di hadapan Allah, sedang para nabi dan rasul 124.000 di antara mereka hanya 315 yang Allah angkat jadi rasul. Apa beda nabi dengan rasul? Nabi dapat wahyu dari Allah, ya wajib amalkan sendiri, tidak wajib sampaikan pada umat. Rasul terima wahyu dari Allah, ia harus sampaikan kepada umat. Maksudnya apa? Ada yang jadi pengurus BKMT kabupaten, nggak usah iri, nggak usah dengki, karena kita semua ini sudah Allah pilih. Siapa yang jadi pengurus di kabupaten, siapa yang jadi pengurus di kecamatan, siapa yang mengurus majelis taklim setiap desa, bahkan ada beberapa majelis taklim dalam satu desa. Tidak usah iri, tidak usah dengki, itu seleksi yang Allah buat. Kalau kita semua jadi nabi, ya sulit. Siapa yang mau dengarkan? Kalau kita semua menjadi pengurus, ya susah. Siapa yang akan diurus? Maka untuk itu ibu-ibu sekalian, seleksi Allah itu kepada para nabi dan rasul, orang paling penting yang harus dipedulikan, yang harus diperhatikan di dunia, Allah lebihkan sebagian mereka di antara sebagian yang lain. Ibu-ibu sekalian, ternyata jumlah nabi itu sebanyak itu, dan belum masuk itu nabi-nabi palsu di Mandailing. Ada nabi palsu di Mandailing Natal, ada. Siapa namanya Pak Ustaz? Nabi Yasub. Sering kita dengar itu kan, menurut Nabi Yasub, bukan menurut Nabi Muhammad. Ada lagi nabi palsu di Mandailing ini. Yang kedua siapa? Nabi Noto. Nabi Noto. Tapi ada nabi yang paling ditakuti di Mandailing ini, namanya Nabi Ringo. Jangan sampai kalau ibu ini punya nabi-nabi Ringo, dia jualan pocel, tak laku pocelnya. Jadi ini adalah nabi yang Allah utus, Allah berikan wahyu, ia sampaikan pada dirinya, ia amalkan. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ini juga sama. Ibu punya ilmu, majelis taklim hadir. Dari hari Kamis ada majelis taklim di Pendopo, di rumah dinas bupati. Saya juga pernah mengisi di situ. Hari Jumat ada majelis taklim lagi. Hari apa lagi? Hari Sabtu ada lagi majelis taklim. Hari Rabu ada lagi majelis taklim di Mustafawiyah. Ibu rajin pengajian dan pengajian. Ilmu sudah didapat, tapi menyampaikan pada anak sendiri tak mampu. Artinya ibu berada pada makom Nabi. Ilmu didapat, kita dapat hidayah dari Allah. Pelajaran disampaikan para ustaz dan tuan-tuan guru kita, tapi menyampaikan pada orang lain kita kesulitan. Ada orang makomnya seperti Rasul, dia bisa ngomong di depan umum seperti ibu-ibu pengurus di depan, megang mikrofon, mereka sudah pengalaman, ilmu mereka dapat, Allah berikan hidayah, Allah berikan tuntunan, mereka mampu menyampaikan kepada orang lain, mereka berada pada makom kerasulan. Tapi bukan berarti mereka rasul. Untuk megang mikrofon ini saja butuh mental. Kalau orang tidak berani, bisa gemetaran ini, goyang-goyang mikrofonnya, sudah dipegang sama ketua BKMT kabupaten, ibu yang megang juga ikut goyang, saking takut dan gemetar. Jadi itu seleksi ibu sekalian. Nabi tidak semua jadi rasul, maka kita pun sama. Ada yang punya ilmu cukup untuk dirinya, adapun untuk disampaikan pada orang dia tidak mampu dan lain. Tapi sekarang teknologi sudah canggih. Kalau ibu-ibu sulit menyampaikan pada anak, kepada keturunan, kepada cucu, menantu, keponakan, tinggal buka YouTube.
Apa ceramah kalian tadi bersama Ustaz Endi Hasan Siregar SHI? Enggak tahu kami. Apa tadi? Enggak tahu kami. Mantap tadi kajiannya, mantap. Jadi apa isinya? Lupa aku, enggak bisa aku jelaskan. Tinggal mudah cari di YouTube. Cari, buat pencarian di YouTube. Endi Hasan MZ. Mudah-mudahan tampil pengajian kita ini. Itu MD Hasan MZ. MD Hasan MZ. MZ-nya itu marga Siregar. Jadi ibu sekalian, bahwa dalam seleksi para nabi dan rasul sudah Allah buat. Tidak semua nabi jadi rasul, tidak semua kita punya ilmu bisa sampaikan, dan tidak semua orang yang bisa menyampaikan risalah Allah itu dikenal dan disebutkan namanya pada Al-Quran. Maksudnya kita juga sama. Walaupun ibu pandai memberi nasihat, memberi tuntunan, memberi wejangan kepada anak, kemenakan, menantu dan cucu, ada yang mengingatmu tapi lebih banyak yang melupakan kita. Para ustaz, para mubalik juga sama. Ibu-ibu mungkin baru kenal dengan Ustaz Endi Hasan MZ sekarang, tapi jangan salah, dari tahun 2003 sampai ke Kota Nopan suara saya sudah sampai. Dari tahun 2003 sampai ke Batang Natal, apalagi ada dulu saya buat iklan kacamata di radio. Mata kabur tidak bisa baca, sulit melihat, segera periksakan mata anda ke Optikal Jaya yang berpusat di Pasar Panyakungan, diproses dengan cepat, selesai. Itu bukan Zainuddin MZ yang datang dari Jakarta, dari Kota Siantar datang rekaman. Jadi belakangan ini muncul lagi, itu karena kebetulan ini baru kita jumpa. Karena memang Ustaznya sudah jauh perjalanan tadi malam. Mungkin ini agak suara agak kurang pas, karena memang tadi malam mengaji isi pengajian di Kota Padang Sidimpuan di Batuna 2. Ibu-ibu sekalian, dalam risalah Allah disampaikan pada Rasul, tidak semua dikenal namanya. Ibu boleh berdakwah, ibu boleh ngajak orang. BKMT di kecamatan ibu batulkan, ibu baguskan, ibu tata rapi. Apakah ibu dikenal atau tidak, cukup Allah yang menilai. Jangan berharap upah, karena tidak ada upah dunia. Atau mungkin ada dari Kabupaten Honornya. Enggak ada. Justru kita korban harta, korban waktu. Kita harus siapkan. Inilah fisabilillah perjuangan ibu-ibu dalam membina umat Muhammad yang kelak kemudian hari di hadapan Allah. Itulah yang akan disyafaatkan oleh bagindanya. Karena yang seharusnya tugas beliau kita lanjutkan, yang seharusnya Nabi Muhammad itu berjuang ke kampung-kampung, tapi karena beliau sudah tidak ada ibu yang lanjutkan, maka wajar kelak kemudian hari di hadapan Allah mendapatkan pembelaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah seleksi alam dalam kehidupan kita. Tidak semua disebutkan namanya, tidak semua dikenal. Dari 25 rasul yang Allah sebutkan pada Quran, ternyata yang Allah puji, Allah sanjung kesabaran dan ketabahannya hanya 5 orang yang disebut dengan Nabi Ulul Azmi. Pertama Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nuh itu Allah puji kesabaran ketabahannya? Dia punya istri namanya Wailah, kafir, engkar, tidak beriman. 950 tahun Nabi Nuh hidup di atas dunia, tapi sungguh disayangkan istri sendiri tak beriman. Kalau ditanya kenapa Nuh tidak menceraikan, Nabi dan Rasul tak boleh berbuat sekehendak hati, harus ada perintah Allah. Allah tak perintahkan cerai. Nuh sabar dan tabah menghadapi model perempuan yang begituan. 5 anaknya, 1 meninggal di usia muda, tinggal 4. Sampai air bah itu datang, banjir bandang itu sudah hampir menenggelamkan bumi. 1 anaknya tak mau naik dan tak mau beriman. Kan'an tenggelam dengan kekafirannya. Nuh bagaimanapun hanya seorang rasul, tapi kesabarannya dalam mendidik anaknya dia luar biasa.
Makanya Allah sebut dia Nabi Ulul Azmi. Kedua ada Ibrahim. Ibrahim punya seorang ayah namanya Azar, tukang buat patung berhala sesembahan, tapi dia tetap hormat pada ayahandanya. Walaupun dia beda agama, beda keyakinan, dia tetap hormat pada ayahandanya. Dia berkata baik kepada ayahandanya. Karena itu bagaimana kita sekarang ini bisa mempraktekkan hal yang serupa kesabaran seperti Ibrahim? Kadang kan kita beda organisasi, beda manhaj, beda mazhab, beda aliran, kadang-kadang beda majelis. Jangankan yang beda paham dan organisasi, yang beda agama sekalipun kita harus menghormati mereka. Itulah Islam. Ibrahim mampu mencontohkan itu. Dia sabar menghadapi ayahnya. Di saat Ibrahim dilemparkan ke gurun, ke kobaran api yang besar menyala-nyala, ikutlah ayahandanya membantu untuk mencelakai dia Ibrahim. Dendamkah Ibrahim? Tidak, justru dia doakan semoga Allah ampuni. Maka ini yang harus kita. Lalu Musa juga adalah kesabaran yang luar biasa. Musa lahir pada saat peraturan, di saat itu semua anak laki-laki yang lahir harus disembelih. Ibunya khawatir anaknya yang tercinta ini akan disembelih, disuruhlah kakaknya, hanyutkan adikmu ini ke sungai. Mengalir sungai ke istana Fir'aun, diambil oleh keluarga Fir'aun. Lalu apa kata Fir'aun? Kuberi nama anak ini dengan Musa. Yang memberi nama Fir'aun, memberi makan Musa Fir'aun, yang memberi pakaian Fir'aun, mendidiknya sampai dewasa Fir'aun. Tapi apa boleh buat? Allah perintahkan Musa untuk berdakwah kepada orang yang paling berjasa dalam hidupnya dengan perkataan yang lemah lembut, qaulun layyina, kata Allah, bukan dengan kata kasar. Kadang-kadang kan kita zaman modern ini, mentang-mentang pengajian dia sudah jauh, ilmu dia merasa sudah hebat, orang-orang yang berjasa dalam hidupnya sudah direndahkan, yang mengajarinya alif bata, kakek-kakek, nenek-nenek di kampung sudah ia sesatkan, sudah ia anggap kafir, sudah ia anggap syirik. Jangan salah, Musa pernah berjasa dalam hidupnya yang bernama Fir'aun, tapi dia tetap hormat kepada orang yang berjasa itu. Waktu dulu ada khalifah namanya Harun ar-Rasyid, datang seorang anak muda dengan wibawa yang luar biasa. Dia merasa ilmunya sudah hebat, dia memaki-maki, menghina dan mencela sang khalifah. Harun ar-Rasyid pun ngomong, wahai anak muda, jaga ucapanmu, jaga kalimatmu. Dulu pernah ada orang penguasa yang lebih zalim, mengaku Tuhan, dia lebih parah daripada saya. Lalu ada juga orang yang mendakwahinya, tapi lebih santun dan hormat menyampaikan dakwah itu. Saya tidak sezalim dan sejahat Fir'aun, dan engkau tidak sehebat dan sealim Musa. Kenapa kata-katamu melukai hati? Maka untuk itu ibu-ibu sekalian, jaga ucapan. Dakwah boleh, tapi harus jaga emosi. Jangan karena sentimen pribadi kita menjustis orang, kita menghakimi orang lain. Orang yang berjasa dalam hidup Musa, dia hormati dan dia hargai. Lalu yang keempat ada Isa. Isa alaihi salam satu-satunya manusia yang lahir tanpa ayah. Hanya Isa putra Maryam. Jadi kalau sekarang ada perempuan melahirkan tanpa suami, ada anak lahir tanpa ayah, itu bukan seperti Isa, bukan. Itu sudah lain ceritanya itu, kan? Semoga Allah jauhkan keluarga kita dari perbuatan seperti itu. Isa alaihissalam lahir di tengah-tengah fitnahan orang lain, menuduh ibundanya berbuat zina, mengatakan ibundanya orang yang tercela. Dia sabar dan tabah. Di usia bayi dia berkata pada ibundanya. Dan juga dia adalah salah satu dari dua orang yang berbicara di waktu dalam gendongan atau dalam usia balita. Nah, ibu-ibu sekalian, Nuh mendapat cobaan dan ujian lewat rumah tangganya. Nabi Muhammad juga sama.
Ibrahim ditentang oleh ayahandanya, Nabi Muhammad dilawan oleh pamannya, saudara kandung ayahnya, Abu Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, atau dengan gelar Abu Lahab. Musa, dia berlawanan dengan orang yang berjasa dalam hidupnya, tetap hormat Musa. Nabi Muhammad setelah meninggal ayahandanya, dalam kandungan kan Rasulullah sudah meninggal ayahandanya. Dalam kitab Al-Barzanji kan disebutkan, walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah, manakala telah sampai usia Aminah 2 bulan. Syahroni, jadi Syahroni itu Pak Ustaz artinya 2 bulan. Iya, Syahroni itulah yang bikin pula di Jakarta kemarin. Jadi heboh DPR semua. Itu kan gara-gara Syahroni. Kalau Syahrini apa artinya Pak Ustaz? Itu artis juga di Jakarta, Syahrini. Ini walamma tamman hamlihi, kehamilan Aminah 2 bulan. Tufiya bil Madinati, meninggallah bapaknya. 2 bulan Rasulullah dalam kandungan tak kenal ayah. Dia dirawat oleh ibundanya seorang diri, anak yatim ia besarkan. Lalu ibundanya meninggal dunia, dirawat dan dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tiada, ia dititipkan pada pamandanya Abu Talib. Tapi sungguh disayangkan sampai akhir hayat, Abu Talib tak beriman. Musa berhadapan dengan orang yang paling berjasa dalam hidupnya, Nabi Muhammad juga sama. Bahkan di akhir hayatnya Rasulullah berdoa agar pamandanya ini diberikan hidayah. Turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Muhammad, bukan engkau yang memberi hidayah kepada siapa yang kau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Isa alaihissalam dibesarkan tanpa ayah. Nabi Muhammad, ayahnya sudah lama meninggal dunia. Tak ada yang mendidiknya, tak ada yang mengajarinya, akan tetapi Allah selalu membimbing, Allah selalu merawatnya. Itu yang tertulis dalam surah Ad-Duha. Alam yajidika yatiman wa'awa. Bukankah engkau Muhammad dalam keadaan yatim? Kata kami yang merawatmu. Jadi ibu sekalian, bahwa dari 25 Rasul yang disebutkan pada Quran, hanya 5 inilah yang Allah puji, Allah sandung kesabaran ketabahannya, disebut dengan ulul azmi, punya kesabaran dan ketabahan. Lalu di antara 5 orang ini yang bisa kita jadikan teladan cuma 2. Surah Al-Mumtahanah ayat 4, Allah berpesan, qad kanat lakum, sungguh telah ada bagi kamu, fi Ibrahim, pada Ibrahim, uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Surah Al-Mumtahanah ayat 4. Allah berpesan kepada kita hamba-hambanya, itu Ibrahim tiru, Ibrahim teladani. Itu teladan pertama buat kita. Yang kedua, seperti yang dibacakan ibunda tadi dari Nata, surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Muhammad itu ada suri teladan yang baik. Kenapa Allah jadikan 2 orang ini sebagai suri teladan? Ibu-ibu sekalian, siapa yang sholat tak menyebut nama 2 orang ini, sholatnya akan batal dan tidak sah. Nama 2 orang ini harus senantiasa kita sebut dalam sholat. Waktu tahiyat dan kita baca, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, sekali kita sebut nama Muhammad. Allahumma salli ala wa ala ali kama sallaita Muhammad Ibrahim, Muhammad Ibrahim. Dalam tahiyat harus kita baca. Orang yang tak baca itu rukun solatnya kurang, maka solatnya batal.
Berapa banyak kita umat Islam yang sholat fardu 17 rakaat atau 5 waktu kita sholat, belum lagi qabliyah ba'diyah, belum lagi sholat malam, sholat duha. Kita semua mendoakan dua orang ini, Muhammad dan Ibrahim. Muhammad dan Ibrahim. Apa keteladanan yang bisa kita ambil dari Ibrahim? Nabi Ibrahim dikisahkan pada Quran, ibu sekalian, model pasangan suami istri Allah buat contohnya pada Quran hanya ada 4. Pertama, suaminya baik namun istrinya buruk, namanya Nuh alaihissalam. Istrinya buruk, Nabi Rasul iya, tapi istrinya buruk, parah, ingkar, tidak beriman, namanya Wahidah. Lut, dia Nabi dan Rasul, tapi istrinya ingkar dan kafir. Contoh rumah tangga pasangan, suaminya alim, istrinya yang buruk, jahil, yang jauh dari tuntunan agama. Kedua, ada suaminya yang buruk, istrinya yang baik. Fir'aun bersama istrinya Asyah bintu Muzahim. Fir'aun ngaku Tuhan, tapi istrinya tetap beriman kepada Allah, percaya kepada Musa kalamullah. Suaminya buruk, istrinya baik, rajin pengajian, datang dia pengajian BKMT kecamatan dia hadir, kabupaten dia hadir, tapi sungguh disayangkan suaminya tak mau sholat, judi jalan terus, miras terus jalan. Oh, itu mungkin model-model Fir'aun lah nasib rumah tangganya. Ada yang model ketiga, suami istri sama-sama buruk. Sama buruknya sudahlah, suaminya pencuri, istrinya juga maling. Allah abadikan pada surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin, baru sampai berikutnya wamra'atuhu amma, istri Abu Lahab juga dalam neraka. Suaminya buruk, istrinya juga buruk. Ini yang paling parah daripada model kedua, suami istri sama buruknya. Tiap malam mereka ikan hasil pertanian, mereka masukkan karung terong, kacang panjang, tapi tak pernah nanam. Dari mana mereka ambil? Curi di lahan orang. Suami istri sama parah. Lalu ada model keempat, Ibrahim dan istrinya. Ibrahim baik, suaminya baik, istrinya baik. Jadi 4 model inilah Allah abadikan pada Quran. Ada suaminya baik, istrinya yang buruk. Model kedua, suaminya yang buruk, istrinya baik. Model ketiga, suami istri sama buruknya. Yang keempat, baik, suami istrinya pun baik. Ibrahim radhiyallahu. Jadi kalau kita buat pemilihan nomor 1, 2, 3, 4 kan? Nuh, lalu Fir'aun, kemudian Abu Lahab dan Ibrahim. Kira-kira yang pilih nomor berapa? Ibrahim. Tapi biar ibu tahu, istri Ibrahim ada 4. Gimana ibu siap? Enggak juga. Kalla lamma yaqdima Allah. Sekali-kali tidak, masih banyak perintah agama ini tak mampu kita amalkan. Betul Quran mengajarkan itu boleh poligami, tapi kalau ditanya hati, Fatimah binti Rasulullah tidak ikhlas kalau suaminya Sayyidina Ali akan berpoligami. Kalla lamma yaqdima amar. Masih banyak perintah agama ini tak mampu kita lakukan. Jadi ibu sekalian, 4 model rumah tangga Ibrahimlah yang terbaik. Dan Ibrahim alaihissalam ketika dibakar, ketika di dalam kobaran api, datang malaikat penjaga api menawarkan, Ibrahim, maukah engkau kami tolong? Apa jawab Ibrahim? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Datang malaikat penjaga hujan yang menurunkan hujan ke atas dunia. Mereka tawarkan, Ibrahim, maukah engkau kami bantu agar kami turunkan hujan agar api ini padam? Apa jawab Ibrahim? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah, cukuplah Allah sebagai pelapis. Hasbiyallah, hasbiyallah. Dan di saat Aisyah radhiyallahu anha,
Ummul Mukminin ibunda kita diuji oleh Allah dengan fitnahan dia berselingkuh dengan sahabat yang bernama Safwan. Dan dalam riwayat hadisul ifki pernah dikisahkan Rasulullah pulang dari rombongan perjalanan, Aisyah radhiyallahu anha turun karena ada hajatnya. Begitu hajatnya selesai, ia dapati rombongan sudah jalan. Tinggallah ibunda kita seorang diri di tengah malam yang gelap gulita tanpa ada orang yang menemani. Datang dari belakang sahabat Nabi Safwan radhiyallahu anhu, sahabat yang saleh dan mulia. Tak ada mereka cakapan, tak ada mereka bercerita, sepatah kata pun tak ada keluar dari Safwan. Dia hanya memberi isyarat kepada untanya. Lalu Aisyah sadar diri bahawa sahabat Nabi itu mempersilahkannya naik. Aisyah pun naik. Sepanjang jalan mereka tidak bercerita kenapa Aisyah tertinggal dari rombongan. Tapi begitu datang mendekati pintu masuk kota Madinah, orang-orang munafik pun mulai buat propaganda. Lihatlah hadis, wahai orang-orang Madinah, bagaimana bejatnya perilaku atau kelakuan istri Rasul. Kata orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul buat pula dia menuduh istri Nabi itu berbuat selingkuh dengan sahabat Safwan radhiyallahu anhu. Sepanjang itu tidak ada turun ayat membela Aisyah. Bengkak matanya, meneteskan air mata siang dan malam dia berharap. Sepanjang itu Aisyah terus mendoakan, membaca zikir seperti zikir yang dibaca oleh Ibrahim. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Maksudnya, kalau kita punya masalah, ibu punya persoalan di rumah, urusan rumah tangga dijelaskan sulit karena orang semua melihat dan menyaksikan. Bagaimana kita akan membela diri? Hanya Allah yang bisa menilai. Maka mengadulah kepada Allah, baca zikir seperti zikir Ibrahim. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dalam Quran juga dikisahkan ketika Nabi Muhammad mendapati informasi dari orang-orang munafik dan orang kafir bahwa musuh telah mengepung kota Madinah, musuh akan datang menyerang, pasukan Islam belum bersiap. Lalu apa jawab Rasulullah? Rasulullah juga membaca zikir Ibrahim, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu riwayatnya pada Quran dan juga dalam hadis sahih. Keteladanan yang bisa kita ambil dari Ibrahim. Lalu Ibrahim ini kan baru mendapat dikaruniai anak di saat usianya sudah 85 tahun. Ibu-ibu, Bu, di antara ibu-ibu yang hadir ini ada enggak yang sudah usianya 85 tahun? Ada? Enggak ada. Ibrahim baru punya anak saat itu. Ibrahim baru gendong anak usia 85 tahun. Lalu apa amalan dan wirid Ibrahim sebelum itu? Sebelum Allah mengabulkan doanya dengan kelahiran Ismail, Ibrahim terus berdoa. Allah abadikan pada surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habali minas salihin, Rabbi habali minas salihin. Ya Tuhanku, berikanlah aku anak yang saleh. Pagi, sore, siang, malam terus dia berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ibu-ibu sekalian, ada keluarga, ada anggota keluarga di rumah lama sudah menikah namun belum dikaruniai anak. Ajarkan mereka doa ini, As-Saffat ayat 100. Silahkan berobat ke dokter manapun, ke pengobatan alternatif, oke, tidak masalah. Tapi jangan lupa bahwa Ibrahim juga lama menantikan kelahiran anak agar jadi pedoman, jadi suri teladan buat manusia berikutnya. As-Saffat ayat 100 adalah doa Ibrahim berharap agar diberikan anak. Rabbi hamli minas salihin. Ustaz Regar, ya, saya sudah amalkan apa yang Pak Ustaz ajarkan. Surah apa itu? As-Saffat ayat 100. Oh, doa minta anak, iya Pak Ustaz. Terus bagaimana? Belum makbul, belum dikabulkan Pak Ustaz. Teruskan saya nanya,
Anda sudah menikah belum? Belum Pak Ustaz. Ya syaratnya menikah dulu kan. Maksudnya ibu-ibu kalau sudah tua tak ada lagi suami, jangan lagi amalkan ini. Bisa gawat nanti udah nenek-nenek mengamalkan surah As-Saffat ayat 100. Bapak sudah meninggal dunia puluhan tahun lalu. Rabbi habli minas sholihin. Malaikat bingung, ibu-ibu tanya apa? Itu doa ibarat agar Allah berikan anak yang soleh. Tapi kan Pak Ustaz, kita juga butuh anak-anak kita yang sudah lahir dewasa ini menjadi anak yang soleh. Bukan itu doanya. Bukan surah As-Saffat ayat 100 doanya. Doa yang lain kan ada. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna. Itu amalkan. Jangan pula As-Saffat ayat 100. Nah, itu orang yang menantikan kelahiran anak. Atau doa lain, ibu ingin anakmu rajin sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat dan juga anak keturunanku menjaga sholatnya. Kalau surah As-Saffat ayat 100 pengantin baru, udah lama dia menikah belum dikaruniai anak, berobat ke sana kemari, dan dia masih dalam tahap usia yang memungkinkan melahirkan. Ajarkan, Bu, inilah oleh-olehmu pulang ke rumah. Ajarkan buat mereka yang terkena ujian, yang terkena musibah dari Allah, ujian yang berat, hasbunallah wa ni'mal wakil, ujian belum dikaruniai anak, As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas sholihin. Ibu-ibu sekalian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang bisa kita ambil keteladanan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para ulama dalam tarikh berbeda pendapat tanggal berapa Nabi Muhammad dilahirkan. Tapi mereka telah sepakat bulan Rabiul Awal dilahirkan Nabi Muhammad, dan juga peristiwa datangnya pasukan bergajah atau di tahun gajah. Tanggal berapa di bulan Rabiul Awal mereka berbeda pendapat. Tapi kenapa kita atau mayoritas ulama-ulama kita mengumumkan, mempublikasikan tanggal 12, itu ada hikmah di baliknya. Ada hikmah di balik angka 12. Pertama, ada hikmah di balik itu bahwa 12 itu adalah kesimpulan dari 3 rukun. Pertama, 6 rukun iman. Kedua, 5 rukun Islam. Ketiga, 1 ihsan. 6 iman, 5 Islam, 1 ihsan. 6 tambah 5 tambah 1 jadinya. Sebab itulah ulama tetapkan angka 12. Kalau dalam tarikh mereka berbeda pendapat. Ada yang katakan tanggal 7, yang lain bilang tanggal 8, pendapat lain tanggal 9. Tapi kenapa tanggal 12? Itu kumpulan dari 3 rukun. Maksudnya meneladani Nabi Muhammad itu tiga ini harus kita punya. Iman harus ada, Islam harus mantap, ihsan harus terfakri dalam setiap hati kita. Iman, Islam dan ihsan. Tapi ini kan yang paling parahnya apalagi di kota-kota besar seperti di Panyabuan. Semoga di pelosok-pelosok di tempat ibu tidak ditemukan model keimanan seperti itu. Di kota besar itu ini sudah ada yang menambahi rukun iman, tidak lagi 6. Jadi berapa Pak Ustaz menurut mereka yang di kota besar? Menurut mereka rukun iman itu ada 8. Apa yang ketujuh? Beriman dan percaya kepada mimpi. Kepada mimpi. Ibu ada mimpi ceritakan sama suami, dia pasang togel, dia pasang judi. Inilah mental-mental para penjudi. Ibu harus hati-hati, jangan sampai suami terlibat di situ. Dulu orang main kertas untuk masang togel, sekarang sudah main HP. Ibu udah tidur duluan di kamar, suami masih scroll-scroll, rupanya dia pasang taruhan julo-julo ke Singapura, julo-julo ke Sydney. Itu beriman dan percaya kepada mimpi.
bahkan bisa merusak keharmonisan rumah tangga. Pernah kejadian ini di Manado, ibu tahu di mana? Di mana? Yang dari Natal mana? Dari Natal, ibu tahu? Natal. Ibu tahu di Manado, tahu? Bukan Sulawesi, itu bahasa orang awak. Di mana dong? Bukan di Sulawesi, di mana dong? Ini kejadiannya di mana dong? Suaminya sudah habis modal, kehabisan duit, sembako sudah habis, dia pusing gimana cara cari duit. Dia pasang judi online, dia pasang togel, tapi tak punya ide. Dipaksa istrinya tidur di awal malam untuk bermimpi. Tidur semua, tapi kalian semua harus mimpi. Istri pun terpaksa tidur, anaknya tidur, putrinya pun tidur. Tengah malam jam 12 dibanguninlah si istri. Dek, bangun dek, ada mimpimu dek. Enggak ada mimpi, kamu gak suka yang main judi togel kayak ini. Ya template istrinya, mimpi aja kau gak bisa. Waktunya menangis si istri. Dibangunnya anaknya yang lagi-lagi siapa? Apa ya? Bangunlah, ada mimpimu lah. Enggak ada mimpiku. Kau sama aja dengan mama. Mimpiku tak pandai. Karena kepala ini sudah pusing ini, enggak ada duit kan? Dibangunilah anaknya yang kecil ini, yang perempuan. Dek, bangun dek. Apa ya? Ada mimpimu nak? Ada ya? Senang kali dia. Berlari cari kertas, mau tulis apa kira-kira mimpi anaknya ini kan? Tulislah, tapi jangan pula bapak marah. Enggak nak sebut ceritakan apa mimpi. Dalam mimpi yang ku tengok ayah sudah meninggal. Kau pun juga jadi gara-gara ini. Akhirnya ditempelengnya anak gadis, anak perempuan ini. Istri menangis, anak laki-laki menangis, anak perempuan menangis. Tengah malam mereka minggat dari rumah itu. Tinggal laki-laki itu seorang diri di rumah. Tak ada yang merawat dan anaknya, sudah duit habis, istri lari, anak dibawa. Akhirnya dia berani, akhirnya dia sengsara. Itulah gara-gara judi, gara-gara togel, gara-gara sekarang apa lagi namanya seketer, apa lagi pokoknya judi online itu. Maka jauhilah itu. Sampaikan pesan buat anak-anak kita di rumah masing-masing. Jauhi itu. Itulah akan merusak rumah tanggamu. Karena saya dulu juga punya keluarga ini. Ada tulang saya dulu di India. Namanya Sahrul Khan. Nah itu tulang kali. Apa kata tulang ini? Oh mere mehbooba तुझे जानना है तो प्यार तेरी मेरी मेरा प्यार हम तो शिकल बदल जाने की ओ मेरे महबूबा. Kenapa ibu ketawa? Ibu ngerti tidak? Sama saya juga. Kira-kira maksudnya begini, hentikanlah judi, jauhi judi, karena judi merusak hati. Bila diteruskan akhirnya istri minta dicerai. Oh mere mehbubah. Jadi jauhi, itu merusak iman. Karena judi percaya dan beriman kepada mimpi yang pada akhirnya dibuatkan togel, porkas, game atau sejenisnya, itu merusak keimanan yang semula Allah dan Rasulnya ajarkan 6 rukun iman jadi berubah. Jadi buat orang kota apa lagi rukun iman yang ke-8? Beriman dan percaya kepada kode alam. Kode alam. Ada mobil tabrakan, siapa lawannya? Kendaraan sepeda motor, berapa rodanya? 4 mobil, 2 sepeda motor, berarti 4 buah. Kalau enggak 4 2 4 kan? Jadi ini yang sebenarnya kode alam. Si anu baru gila. Apa itu gila? 47 atau 347. Akhirnya ditanya sama orang gila ini kan? Berapa angka? Jangan dulu sama saya tanya, saya baru gila, baru kemarin saya gila, kata yang gila ini. Jadi orang sudah larut dalam permainan dunia, permainan judi yang melalaikan dan juga merusak iman. Hati-hati bu, semoga di kampung ibu masing-masing tidak sampai judi online, togel, masang nomor atau juno-juno Sydney dan Singapura
karena itu akan merusak keharmonisan rumah tangga. Ibu-ibu sekalian, meneladani Rasulullah 12 itu harus disimpulkan iman kita punya. 6 perkara Islam kita miliki. Lalu ihsan, apa itu iman? Tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. 6 rukun iman tak tampak oleh mata. Islam, dia bersahadat, nampak oleh mata, mulutnya mengucapkan syahadat. Dia sholat, dia angkat 2 tangan, pakai mukenah, pakai telepon, dia berangkat ke masjid, bukti dia adalah muslim. Dia bayar zakat, di masjid terpampang besar namanya bahwa dia telah membayar zakat. Lalu apalagi berpuasa, tampak sama orang dia berpuasa. Dia sahur kemarin, lalu menjelang maghrib dia berbuka, seharian dia tak ada makan dan minum, bisa dilihat oleh mata orang. Haji juga sama, ini yang paling heboh. Haji lebih semarak, satu kampung tahu kalau dia berangkat. Bahkan yang tidak mendaftarnya dia ke Kemenak untuk haji, dia sudah heboh sendirian di kampung itu. Tiap minggu datang ke Masjid Agung untuk manasik. Ditanya sama ibu-ibu yang lain, ibu kalau nggak salah sudah 12 tahun kita ini manasik, ibu datang terus, kata ustaznya. Ibu kapan berangkat? Belum berangkat ini Pak Ustaz. Udah daftar belum? Belum Pak Ustaz, belum ada duitnya. Kenapa terus ibu datang manasik? Pokoknya manasik aja dulu Pak, katanya. Itu kan namanya Islam, nampak oleh mata. Tapi kalau ibu membuktikan diri orang beriman, tidak bisa dibuktikan dengan ibadah, tidak bisa dibuktikan dengan sholat, itu Islam. Dengan zakat itu Islam. Dengan haji itu Islam. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman, padahal mereka belum diuji. Jadi iman itu harus diuji, Islam itu dipraktekkan. Ibu beriman, bagaimana membuktikannya? Ujian. Apa ujiannya? 5 kata Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Ada 5 ujian. Pertama, rasa takut, minal khauf wal ju', rasa lapar, wa naqsim minal amwal, kita kekurangan harta karena miskin, karena faqr, karena melarang, itu ujian. Ada juga karena kemalingan, karena kebakaran, karena hanyut, itu juga ujian. Wal ju' wa naqsim minal amwal, lalu kekurangan jiwa, ayah meninggal, ibunda kita sudah tiada, saudara dan saudari, anak cucu kadang sudah ada yang dipanggil Allah, itu ujian. Akankah ibu sabar menghadapi itu? Kalau ibu sabar, bukti ibu adalah orang beriman. Tapi kalau terus meratapi, terus menyesali, keimanan kita bermasalah, walaupun orang itu rajin sholat, karena sholat adalah rukun Islam, puasa adalah rukun Islam. Ujian itulah yang membuktikan dirimu beriman atau tidak. Maka untuk itu, perbaharilah imanmu dengan cara menghadiri majelis ilmu, seperti ini. Karena itu pesan Allah pada surah Al-Anfal ayat kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, ustaz menjelaskan ayat-ayat Allah itu, wa iza tuliyat alaihim ayatuna zadatuhum imana, bertambah keimanan mereka. Ibu, kalau datang ke pengajian, maka imanmu akan kuat dan akalmu akan dikendalikan dengan iman. Tapi coba lihat, seorang perempuan yang sulit diajak ke pengajian, ada majelis taklim di kampung-kampung masing-masing, dia tidak pernah nampak. Pengajian di kecamatan dia tak hadir, di kabupaten di tingkat sekarang ini juga dia tidak hadir. Orang-orang seperti itu jauh dari tuntunan majelis ilmu, dia akan dikuasai oleh perasaannya. Laki-laki yang tidak ikuti pengajian kajian-kajian agama,
dirinya akan dikuasai oleh nafsunya. Perempuan yang malas datang ke pengajian, dia akan dikuasai oleh perasaan. Coba ibu buktikan sendiri di kampung. Kalau kawan satu rombongan, satu jamaah, enak ngomongnya, dia salah, dia minta maaf, diingatkan, dia enggak marah. Tapi coba sama yang lain, yang malas ke pengajian, dia merasa hebat, dia merasa, kata almarhum Podang dulu, penyanyi materi Podang, hindarilah dan jauhilah penyakit napa. Apa itu penyakit napa? Napa malin bon, napa kayo, pokoknya setiap pangkalannya napa, jauhilah itu. Nah, jadi orang-orang yang dekat dengan majelis ilmu, laki-laki akan baik imannya, kalau perempuan imannya kuat. Tapi kalau jauh dari majelis ilmu, dia akan dikuasai oleh perasaan. Pas nelpon di sore hari, suaminya nelpon, Dek, ini nanti abang terlambat pulang ke rumah ya. Abang lagi di mana? Titit, baterai sudah lobet. Ini abang mau masuk ke rumah mantan. Titit, mati HP. Perempuan itu tadi dimasuki setan. Suamimu mau CLBK. Apa itu CLBK? Cucian lap belum kering. Akhirnya perempuan ini di rumah tidak menyapu, tidak memasak, tidak merawat anak, karena dalam hatinya dia dikuasai oleh perasaannya. Sudah diambilnya kayu paluk, disiapkan di belakang pintu. Kalau datang nanti suami ini aku banting, ini bisa-bisa pikirnya kan. Padahal kan begitu pulang suaminya, rupanya suaminya ini mau ngomong ke guru, mati HP-nya, lowet. Dia mau ngomong, dia mau masuk ke rumah mantan kepala desa. Cuma kan hati ini dikuasai perasaan. Setan bermain, iblis mulailah menguasai, mengendalikan. Maka untuk itu ibu sekalian, ikutilah majelis ilmu, ramaikanlah. Karena hanya dengan itu ibu akan bisa mengendalikan dalam hati. Dengan iman kita kendalikan. Ibu sekalian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keteladanan dari Rasulullah itu dalam bahasa Arab, Al-Ahzab ayat 21 tadi bisa dibaca baris dhamma, uswatun dan iswatun. Uswatun zaman saya dulu belajar alif pada atau belajar mengaji, alif sin mati dopen uswa udah dewa kamar utuh dua dopen tun uswatun. Yang senyum-senyum berarti udah tua. Bada teba bunda tena kaplim dopen pun itu gaya orang dulu kan. Kalau mau pulang wasit sobdate wasindate salam date la dim dopen mu mulak mau bau tinggal baik kan. Itu gaya orang dulu kan, belajar sambil pulang. Kawannya ini juga kreatif, bawa date na date ho. Kawannya yang sebelah jawab date ho min date ma dan date da ho mana dengan juga. Itulah enaknya belajar dulu. Sekarang kan orang sudah pakai ikro kan, sa. Itu enaknya kita dulu belajar. Jadi dalam kaidah boleh dibaca dhamma uswatun, boleh dibaca kasrah. Uswatun dibaca dhamma artinya perkara besar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa kita teladani dalam perkara besar. Dibaca kasrah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perkara kecil dia juga suri tenang. Ibu kira-kira dalam kehidupan ini apa kira-kira perkara paling sepele, masalah paling kecil di dunia ini apa? Tidur. Itu masalah sepele, enggak susah tidur itu. Tapi Pak Ustaz siang dia payah tidur tiap malam, dia enggak tahu tipsnya, dia enggak tahu triknya. Kalau mau cepat tidur, datang ke pengajian, pasti tidur. Maksudnya kalau masih ada tertidur di sebelah, bangunkan dulu, udah mau siap di pengajian kan? Itu masalah sepele.
Tidur adalah masalah ringan. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan 12 ayat di awal kerasulan. Pertama surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam. 5 ayat. 6 bulan setelah itu Rasulullah turun dari Gua Hira. Turun lagi 6 bulan setelah itu wahyu surah Al-Muddatsir 1 sampai 7. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur wa la tamnun tastaghfir wa li rabbika fasbir. Masalah paling sepele adalah Al-Muddatsir, orang yang berselimut. Maksudnya tidur. Itu sebabnya juga surah Al-Alaq 5 ayat, Al-Muddatsir 7 ayat, 5 ditambah 7 sama dengan 12. Itu wahyu pertama turun. Maka para ulama tetapkan 12 Rabiul Awal. Karena pada surah Al-Muddatsir juga masalah sepele adalah masalah tidur. Al-Muddatsir pertama, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang-orang yang berselimut. Itu kan saking mudahnya. Lalu perkara paling besar apa? Pada ayat ke-7 tadi, wali rabbika fasbir, kesabaran adalah perkara yang paling berat di atas dunia ini. Dalam Al-Baqarah Allah sebutkan juga, wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun. Sabar dan salat adalah perkara paling berat. Sabar dan salat perkara paling rumit. Sabar dan salat. Tapi ibu, kenapa salat itu terasa ringan? Illa 'alal khashi'in. Kalau orang sudah mendapatkan kehusukan dalam beragama, kaki melangkah ke masjid akan terasa ringan. Sebelum azan berkumandang dia sudah bersiap-siap. Siapa itu orang-orang yang khusyuk dalam agama? Ayat berikutnya masambung, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang-orang yang sadar diri bahwa dia akan mulak kepada rohnya. Itu bahasa Arab, diadopsi jadi bahasa Mandarin. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Jadi mulak, kita pun sebentar lagi mau mulak lain kita bertemu masing-masing. Jadi orang yang sadar diri akan kembali ke hadirat Allah, dia akan khusyuk, akan mati, suatu saat dia akan meninggal dunia. Itulah orang yang khusyuk, bukan orang yang mengingat Allah dari awal dan akhir. Dia khusyuk dalam agamanya, sadar diri suatu saat dia akan mati. Kalau kematian itu datang, apa amal yang akan dihadapkan? Kalau amal sedikit, umur sebelum kiamat masih lama. Setelah kiamat masih banyak alam yang harus dilalui. Alamat celaka di alam kubur.